UU Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah kesejahteraan. Bank berfungsi sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman. Tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian atas suatu kondisi laporan keuangan bank pada periode tertentu sesuai standar Bank Indonesia yang dilakukan terhadap resiko dan kinerja bank. Namun, menurut Iswi Haryani, tingkat kesehatan suatu bank yaitu hasil penilaian secara kualitatif atas berbagai aspek yang mempengaruhi kondisi atau kinerja bank. Aspek tersebut terdiri dari faktor modal, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap resiko pasar. Tujuan penilaian kesehatan bank. Tolak ukur bagi manajemen untuk menilai apakah pengelolaan bank dilakukan sejalan dengan azas-azas perbankan yang sehat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tolak ukur untuk menetapkan arah pembinaan dan pengembangan bank, baik secara individual maupun perbankan secara keseluruhan, untuk menentukan apakah bank tersebut dalam keadaan sehat, cukup sehat, kurang sehat, atau bahkan tidak sehat. Kesehatan bank. Kesehatan atau kondisi keuangan dan keuangan bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik, manajemen bank, bank pemerintah melalui Bank Indonesia, dan penggunaan jasa bank untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, dan manajemen risiko. Bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran sistem pembayaran serta dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter. Dengan menjalankan fungsi-fungsi tersebut diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, serta bermanfaat bagi perekonomian secara keseluruhan. Pelanggaran aturan kesehatan. Jika terdapat penyimpangan terhadap aturan kesehatan bank, Bank Indonesia dapat mengambil tindakan tertentu dengan tujuan agar bank yang bersangkutan tidak membahayakan kinerja perbankan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan pemegang saham menambah modal atau pemegang saham mengganti dewan komisaris dan atau direksi bank. Kewajiban bank ada 4, yaitu yang pertama, bank wajib memelihara atau meningkatkan tingkat kesehatan bank dengan menerapkan prinsip manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha. Yang kedua, bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko secara individual maupun secara konsolidasi. Yang ketiga, bank wajib melakukan penilaian sendiri atas tingkat kesehatan bank. Dan yang terakhir, bank wajib melakukan pemkinian penilaian sendiri terhadap tingkat kesehatan bank sewaktu-waktu apabila diperlukan. Perkembangan metode penilaian kesehatan bank. Metode CAMEL berlaku pada tahun 1991, lalu pada Peraturan Bank Indonesia nomor yang telah ditetapkan berubah menjadi metode CAMEL berlaku pada tahun 2004. Lalu pada Peraturan Bank Indonesia nomor yang telah ditetapkan berubah menjadi metode RGIC berlaku pada tahun 2012 hingga sekarang. Metode RGIC merupakan perkembangan dari metode terdahulu yaitu CAMEL. Dalam metode RGIC terdapat risiko inheren dan penerapan kualitas manajemen risiko dalam operasional bank yang dilakukan terhadap 8 faktor, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategi, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Manajemen dalam metode CAMEL diubah menjadi RGIC. Profil resiko atau risk profile merupakan penilaian terhadap kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank. Berdasarkan PBI nomor 13 tahun 2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum, pasal 7 yang berisi tentang penilaian terhadap profil resiko terhadap 8 jenis resiko, yaitu
Resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas. Resiko operasional, resiko hukum, resiko strategis, resiko kepatuhan, dan resiko reputasi. Risk profile menggunakan perhitungan rasio NPL. NPL sama dengan kredit bermasalah dibagi total kredit dikali 100%. Menggunakan perhitungan rasio LDR sama dengan jumlah dana yang diberikan dibagi total dana pihak ketiga dikali 100%. Pengertian Good Corporate Governance menurut Bank Dunia adalah sebuah kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. GCG adalah mekanisme penting yang dapat diharapkan mendorong praktik bisnis yang sehat. Penilaian faktor GCG merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Ini merupakan contoh data kelayakan dari GCG. Pengertian rentabilitas atau earning adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh hasil laba bersih dengan modal yang digunakannya. Rentabilitas dapat dihitung dengan membandingkan laba usaha dengan jumlah modalnya. Penilaian faktor rentabilitas bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Tujuan penilaian rentabilitas adalah untuk mengevaluasi kemampuan rentabilitas bank untuk mendukung kegiatan operasional dan permodalan bank. Earning atau rentabilitas menggunakan perhitungan ROA, ROE, NIM, dan BOPO. Perhitungan ROA laba sebelum pajak dibagi rata-rata total aset dikali 100%. ROE laba setelah pajak dibagi total ekuitas dikali 100%. NIM pendapatan bunga bersih dibagi aktivitas produktif dikali 100%. BOPO biaya operasional ditambah pendapatan operasional dibagi total aktivitas dikali 100%. Data ROA pada peringkat pertama yaitu memiliki nilai sangat baik, pada peringkat 2 memiliki nilai baik, pada peringkat 3 memiliki nilai cukup baik, pada peringkat 4 memiliki kurang baik, pada peringkat 5 memiliki nilai tidak baik. Dan data ROE pada peringkat pertama yaitu memiliki nilai sangat baik, pada peringkat 2 memiliki nilai baik, pada peringkat 3 memiliki nilai cukup baik, pada peringkat 4 memiliki nilai kurang baik, pada peringkat 5 memiliki nilai tidak baik. Data dari NIM pada peringkat pertama memiliki nilai sangat baik, pada peringkat 2 memiliki nilai baik, pada peringkat 3 memiliki nilai cukup baik, pada peringkat 4 memiliki nilai kurang baik, pada peringkat 5 memiliki nilai tidak baik. Dan data dari BOPO pada peringkat pertama memiliki nilai sangat baik, pada peringkat 2 memiliki nilai baik, pada peringkat 3 memiliki nilai cukup baik, pada peringkat 4 memiliki nilai kurang baik, pada peringkat 5 memiliki nilai tidak baik. Permodalan atau kapital. Penilaian atas faktor permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan. Dalam melakukan perhitungan permodalan, bank wajib mengikuti ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum. Bank juga harus memenuhi risiko kecukupan modal yang disediakan untuk mengantisipasi risiko. Menghitung permodalan menggunakan perhitungan rasio CAR. CAR sama dengan modal dibagi aktiva tertimbang menurut resiko dikali 100%. Kriteria CAR di atas 12% sangat memadai,
9-12% memadai, 8-9% cukup memadai, 6-8% kurang memadai, kurang dari 6% tidak memadai. Dapat ditarik kesimpulan bahwa penilaian tingkat kesehatan pada bank umum di Indonesia dengan menggunakan metode RGEC ini menunjukkan predikat kesehatan bank tersebut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Hal ini mengindikasikan kondisi bank yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.